Anda kembali menyaksikan Nusantara Economic Updates dalam segmen Money Matters. Di tengah gejolak ekonomi global dan domestik dengan bunga kredit yang masih tinggi, daya beli yang melemah, serta persaingan antar platform finansial yang semakin ketat, industri fintech pendanaan bersama atau peer-to-peer lending menghadapi ujian besar. Namun di balik tantangan itu, sektor ini justru menunjukkan ketangguhan. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan, total outstanding pembiayaan di industri fintech peer-to-peer lending tercatat mencapai Rp87,61 triliun per Agustus 2025. Angka ini meningkat dibandingkan dengan periode yang sama di tahun lalu, menandakan kebutuhan pembiayaan alternatif di masyarakat yang masih tinggi, meski tekanan ekonomi terus berlangsung. Sementara itu, sektor pembiayaan modal Ventura, total penyaluran per Agustus 2025 juga tumbuh positif, mencapai Rp16,33 triliun dengan outstanding aset sebesar Rp26,98 triliun. Namun di sisi lain, industri ini masih dibayangi oleh ancaman besar, yaitu maraknya pinjaman daring ilegal. Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia atau AFPI mencatat nilai outstanding pinjaman ilegal hingga Juni 2025 diperkirakan mencapai 230 hingga 260 triliun rupiah. Jumlah ini jauh lebih besar dibandingkan pinjaman legal yang tercatat sekitar 83,5 triliun rupiah. Kondisi ini kontras dengan geliat industri resmi yang justru terus berinovasi dan memperluas layanan. Dengan penggunaan uang digital yang semakin meluas, mulai dari e-wallet, pay later, hingga transaksi kris, serta hadirnya teknologi seperti artificial intelligence dalam penilaian kredit, sektor fintech pendanaan kini berada di titik persimpangan antara efisiensi teknologi dan keamanan keuangan publik. Adalah menjawab pertanyaan tersebut bahwa penyaluran pembiayaan Bagaimana industri yang resmi bisa tetap tumbuh sehat, melindungi konsumen sekaligus memperkuat ekonomi real di tengah derasnya arus uang digital? Untuk membahasnya lebih dalam, kita akan berbincang bersama dengan Ketua Umum Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia atau AFPI, Bapak Encik S. Jafar, tentang arah dan masa depan industri fintech pendanaan di Indonesia. Selamat siang Pak Encik, terima kasih sudah bergabung bersama kami hari ini. Selamat siang, Mbak Ellen. Ya, Pak Encik, kita lihat situasi secara makro. Ini kita tahu suku bunga masih tinggi, daya beli juga belum pulih. Tapi yang menarik adalah outstanding P2P lending ini masih tumbuh sekitar 21% secara year on year. Tapi memang kalau di-compare secara bulanan ada perlambatan begitu ya, Pak. Anda melihat seperti apa resilience dan ketahanan industri fintech saat ini? Ya, sesuai dengan riset dari World Bank, bahwa di Indonesia ini ada credit gap sebesar 1.650 triliun. Maksudnya apa? Ada kebutuhan di luar daripada pembiayaan yang sudah disalurkan oleh bank masih kurang 1.650 triliun. Sehingga masyarakat masih butuh untuk pinjaman, baik itu untuk modal kerja dan investasi tentunya. Nah, ini yang kami melihat bahwa market memang begitu besar, sangat besar untuk market di Indonesia. Namun kita seperti yang kita ketahui bahwa ada 132 juta ya masyarakat atau orang yang masih unbankable. Iya, unbankable. Belum bankable ya, begitu belum ya? Belum bankable. Dan ada 46 juta UMKM yang unbankable. Sehingga market ini menurut kami masih sangat terbuka dan tentunya banyak tantangan di sini. Ada challenge begitu ya, karena kalau dilihat secara bulanan memang juga ada perlambatan. Nah, ini dari sisi perlambatan pembiayaan lewat P2P lending, apakah ini juga mencerminkan, mengindikasikan bahwa daya beli juga sedang melemah, Pak Encik? Bukan itu. Bukan itu, oke. Saya melihat bahwa ada pinjol ilegal yang sangat menguasai pasar. Dan sangat agresif dan sangat menyengsarakan masyarakat. Ini yang kita lakukan terus-menerus, edukasi kepada masyarakat agar menghindari
yang namanya pinjol ilegal. Karena pinjol ilegal ini jauh lebih besar dari kita. Tadi udah disebutkan. Kita itu sekitar saat ini 87 triliun. Dan perkiraan kami pinjol ilegal itu ada di 230 triliun sampai 260 triliun. Nah ini yang kita mesti basmi terus-menerus kepada masyarakat. Dan yang paling penting adalah pinjol ilegal ini tentunya OJK terus-menerus melakukan pembasmian dengan Satgas Pasti dari OJK, dan Komdiji juga sudah melakukan action terhadap ini. Namun terus-menerus bisa mereka tumbuh dengan subur. Nah ini yang perlu kita harapkan agar pihak berwajib bisa menangkap mereka. Iya, isu terkait dengan pinjol ilegal ini memang sudah menjadi concern untuk kita semua begitu ya Pak Encik. Dan juga memang kalau sejauh ini kita lihat pemerintah, OJK ini juga sudah berupaya semaksimal mungkin untuk memberantas pinjol-pinjol ilegal ini. Nah sejauh mana AFPI juga turut berperan untuk melindungi konsumen dan juga membantu pemerintah dalam memberantas pinjol-pinjol ilegal ini? Ya. Kita selalu melakukan edukasi dan literasi ke masyarakat, mulai dari Sumatera, dari ujung barat sampai ujung timur ya. Juli kemarin kita sudah juga membuat yang namanya Fintech Lending Days ke Sorong ya, Papua, sampai ke Papua, dan kita terus-menerus melakukan edukasi agar masyarakat menghindari yang namanya pinjol ilegal ini. Oke. Ini menarik ya, pinjol ilegal ini sekarang sebutannya sudah bukan pinjol lagi ya, Pak Encik ya? Kami bukan pinjol, kami adalah pindar. Pindar ya, begitu. Kami adalah pinjaman daring, pindar yang berizin dari OJK. Oke, pindar yang berizin dari OJK. Nah ini sekarang memang kalau kita lihat arus perputaran uang masyarakat secara digital ini juga cukup masif kan ya. Ada Kris, e-wallet, sampai pay later. Nah jadi ekosistem ini juga kalau kita lihat makin ramai, makin kompetitif. Betul. Nah dalam konteks itu di mana posisi P2P lending? Apakah jadi jembatan antara uang digital dan juga sektor ekonomi real? Ya pasti, pastinya, karena yang kita sasar lebih banyak adalah masyarakat UMKM dan ultra mikro. Ultra mikro yang kecil sekali ya. Di mana kita juga melakukan beberapa platform kami melakukan kerjasama dengan ekosistem yang ada, ya, kayak umpamanya e-commerce, marketplace, ya, membiayai merchant dan sebagainya. Nah, tentunya ini nantinya uang digital ya akan terus meningkat. Ya, itu yang kita juga harapkan, sehingga uang digital ini nantinya tentunya menghindari resiko cash. Jadi diharapkan untuk kedepannya cashless, ya, cashless gitu. Karena semua juga bisa dikatakan hampir mayoritas sudah cashless ya, terutama di kota-kota besar gitu ya. Pak Encik, kalau kita juga lihat nih fintech lending kan juga menjadi salah satu yang mendorong sektor produktif kita jadi lebih maksimal lagi ya. Betul. Nah khususnya mungkin UMKM tadi juga sudah di-mention oleh Pak Encik. Nah kalau kita lihat data, porsi pembiayaan produktif ini sudah mencapai sekitar 33% dari total penyaluran. Apakah nanti memang ada potensi pergeseran nih dari sektor produktif ke konsumtif? Ya, memang secara khusus produktif itu ada 33% sekian itu ya. Tapi sebenarnya ada sekitar lagi di antara itu ada 30-40% sebenarnya ultra mikro. Oke, segitu itu, ya range-nya ya begitu ya? Ya, betul. Nah, memang kita mengarahnya ke situ. Memberikan pinjaman untuk produktif ya, produktif. Nah, sementara kita juga ada yang namanya kredit multiguna. Itu sebenarnya di kredit multiguna ini banyak sekali ultramikro pengusaha-pengusaha yang kecil yang menggunakan ini, yang cuma butuh 1 juta sampai sekitar 6 juta. Ya, kayak warung-warung kecil, home industry yang kecil, penjahit, ya, bordir dan sebagainya. Mungkin penjual nasi uduk dan seterusnya. Nah, ini yang kita harapkan ultramikro ini yang akan terus bergerak
sehingga ekonomi ini mempengaruhi positif tentunya, ya kan? Nah, yang mengurangi pengangguran, meningkatkan kesejahteraan dan seterusnya. Nah, ini yang kita terus membina. Nah, kami saat ini karena tadi kita sebutkan di pinjol ilegal itu ada 230 triliun lebih. Ini sebenarnya target kita, bagaimana ada switching, ada switching dari pinjol ilegal ke pindar, dari pinjol ke pindar. Nah, ini yang kami melihat sebulan bisa nambahnya antara 1 sampai 2 triliun. Ya, kita melihat ini ada switching dari pinjol ilegal ini. Ini sangat positif. Namun edukasi dan literasi itu memang harus terus-menerus kita lakukan untuk tingkatkan kesadaran masyarakat. Kami selalu bekerja sama tentunya di bawah OJK, ya, di bawah bimbingan OJK kami lakukan terus edukasi dan literasi ke semua sektor di masyarakat. Gitu. Nah, ini harapannya adalah bagaimana bisa merich lagi lebih banyak ya. Betul. Untuk ultramikro. Ini strateginya perlu saya tanyakan lagi, tapi kita harus break terlebih dahulu, Pak Encik. Ya, pemirsa, dialog segmen Money Matters akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Anda kembali di segmen Money Matters Nusantara Economic Updates, dan kami lanjutkan kembali dialog tadi. Pak Encik, tadi kita sempat seru sekali ya membahas terkait bagaimana sebenarnya langkah-langkah dan upaya bisa untuk merich lebih banyak ya sektor UMKM ultramikro. Seperti apa? Ya, yang pertama adalah kita juga bekerja sama dengan komunitas-komunitas, ya, komunitas-komunitas daripada baik itu UMKM maupun di ultramikro. Ini yang kita kerjasama untuk bagaimana supaya kita bisa reach ya, supaya kita dapat menjangkau market ini, karena sangat terbuka luas ya. Kalau kita lihat ya, ada 46 juta UMKM maupun ultramikro yang memang unbankable. Kalau mereka mengajukan kredit ke bank konvensional pasti ditolak ya. Nah, itu yang menjadi market kita untuk bagaimana meningkatkan UMKM dan ultramikro ini. Oke. Baik, Pak Encik, kita mungkin ke sisi lain ya, yang belakangan ini sempat terdengar juga bahwa AFPI ini membantah adanya kartel pinjol. Nah, seperti apa perkembangannya, Pak Encik? Ya, saat ini sedang sidang ya, tapi saya pengen menjelaskan masalah kartel. Jadi kami dituduh adanya kartel di antara anggota fintech ini. Yang pertama adalah waktu kita menentukan bunga itu sebenarnya di 2018 itu untuk supaya melindungi konsumen. Karena waktu itu bunga itu tinggi sekali, tinggi sehingga kita nggak bisa bedakan yang mana berizin dengan yang ilegal. Ilegal waktu itu 1,5 sampai 2% per hari. Nah, sehingga OJK mengarahkan atas arahan OJK untuk bunga kita diturunin jadi menjadi 0,8 saat itu ya, 0,8% per hari saat itu. Nah, yang pertama adalah tujuan dari pengaturan bunga itu untuk perlindungan konsumen. Yang kedua, yang kita atur adalah batas atas. Jadi semua teman-teman ini banyak mainnya di bawah, banyak main sesuai, apalagi UMKM ya. Kan saat itu 0,8. Kalau UMKM dikasih 0,8 nggak cocok. Mereka jualnya di 0,1 bahkan 0,0 sekian gitu loh. Jadi bunga itu tidak ada yang seragam. Jadi kita tidak mengatur bunga untuk seragam, untuk dipatok sama. Itu yang perlu saya jelaskan. Terus yang lain lagi, memang untuk membedakan antara kita
pindar dengan pinjol. Kalau bunganya nggak diatur, nggak bisa kita bedakan yang mana pindar, yang mana pinjol. Nah, sampai saat ini bunga sudah diatur oleh OJK. Nah, saat itu memang OJK belum bisa mengatur karena belum punya underlying legal standing. Jadi legal standingnya belum ada. Nah, setelah 2023 adanya Undang-Undang P2SK, OJK boleh mengatur market conduct. Sehingga di 2023 OJK mengambil alih untuk mengatur bunga. Jadi sekarang yang atur bunga adalah OJK. Jadi semua wewenang di OJK begitu ya? Wewenang di OJK. Nah, itu. Oke, Pak Encik, kita lihat juga memang kan di saat ini kalau melihat secara dengan credit scoring ini kan juga banyak sekali inovasi-inovasi yang bisa dilakukan begitu ya dari sisi credit scoring ini. Sebetulnya apakah dengan inovasi digital untuk melihat credit scoring ini juga meliputi dengan penggunaan AI? Ya. Ya, hampir kami semua menggunakan credit scoring atau risk control menggunakan AI tentunya. Jadi sebagian besar kami itu memang yang mengerjakan adalah mesin, mulai dari apply, mulai dari memohon kredit sampai ditransfer kreditnya itu ke rekening, itu semua dilakukan oleh mesin. Dan tentunya AI based ya, artificial intelligence based. Jadi semua mesin kita semua proses kredit ini dilakukan oleh mesin. Jadi bukan nggak ada lagi manusianya. Sehingga kita sangat tentunya bergantung dengan AI. Oke, begitu. Apakah ada guideline khusus juga terkait dengan penggunaan AI di proses kredit ini ataupun juga mungkin penagihan? Untuk penagihan memang kita masih hybrid ya. Ada yang menggunakan AI dan di sisi lain menggunakan manusia. Tetapi kalau di proses kreditnya pasti AI. Sehingga AI ini ya tentunya setiap platform mempunyai kekuatan dan kelemahan masing-masing ya. Nah, sehingga kita terus-menerus melakukan updating. Nah, hari Senin ini kami akan membawa delegasi ke Hong Kong Fintech Week namanya. Kita akan diikuti oleh 57 negara. Nah, kita akan ke sana dan kita ada Indonesian Pavilion, di mana nanti tentunya kita akan bertukar knowledge dengan negara-negara lain, negara-negara maju yang sudah memiliki AI program yang lebih bagus. Nah, ini nanti hari Senin AFPI dan sekitar ada 27 platform yang akan ke sana. Tapi kalau secara kuantiti, ini sebenarnya sudah berapa banyak platform yang benar-benar masif menggunakan AI? Dari kita itu kan 96 anggota ya. 96 anggota, rata-rata semua sudah menggunakan AI. Semua harus menggunakan AI, karena kita basisnya adalah basis teknologi informasi. Sehingga OJK juga terus mendorong untuk semua proses menggunakan mesin ya, menggunakan AI gitu. Nah, ngomongin soal AI ini kan balik lagi terkait dengan kecepatan inovasi teknologi, tapi tidak bisa dipungkiri juga ya Pak Encik, ini literasi keuangan kita belum secepat inovasi teknologi. Nah, mungkin banyak juga masyarakat yang sebenarnya paham cara melakukan pinjaman, tapi belum tentu paham nih resikonya. Apa sih sebetulnya strategi AFPI agar masyarakat ini tidak hanya melek secara aplikasi, tapi juga bisa melek secara risiko dan juga hak finansial ya? Ya, itu yang kita lakukan. AFPI bekerja sama dengan teman-teman di penyelenggara yang lain, platform yang lain, untuk melakukan semacam quote and quote education event kayak gitu. Banyak yang kita lakukan untuk menyebarkan informasi daripada fintech ini kepada masyarakat, terutama untuk menghindari penipuan-penipuan, karena ini
digital, banyak yang mau cepat, banyak yang mau instan, tetapi kan resikonya juga tinggi. Itu yang kita lakukan. Ya, tapi kalau kita lihat secara regulasi, apakah sudah cukup memprotek masyarakat dalam hal ini? Saat ini regulation ya cukup bagus ya untuk dan kita juga tentunya ada undang-undang data pribadi, ada undang-undang teknologi dan IT dan POJK-nya cukup banyak ya, dan kita boleh bangga di negara lain itu jauh lebih di bawah kita. Kita lebih advance sih sebenarnya, advance secara regulasi. Cuman memang oknum-oknum jahat ini kadang-kadang kan melihat celah-celah bagaimana mereka masuk ya untuk melakukan penipuan dan sebagainya. Nah, ini yang terus-menerus kita lakukan evaluasi, research dan sebagainya. Contoh di 2021 itu banyak penipuan tentang face recognition. Iya. Ya, untuk selfie dan sudah se-advance itu ya. Yes, ya. Nah, itu mungkin regulasi secara masyarakat, Pak Engcik menilai ini sudah cukup protektif juga ya. Tapi kalau untuk pelaku industri seperti apa? Pelaku fintech ini secara regulasi apakah juga sudah protek? Sudah cukup kalau saya bilang. Karena kita melihat perkembangan, ini kan teknologi perkembangan terus ya. Begitu ada perkembangan kita langsung diskusi sama OJK, atau OJK meminta kami untuk diskusi. Apalagi kalau ada kejadian cash fraud dan sebagainya. Nah, biasanya ditambahin lagi untuk protek deteksi daripada mesin kita. Oke, baik Pak Engcik. Mungkin ini kan juga kita ngomongin fenomena yang beredar. Mungkin Pak Engcik pernah dengar gak sih fenomena gagal bayar? Iya kan, ini juga cukup marak begitu ya, fenomena pay later dan pinjaman instan yang akhirnya berakhir galbay. Nah, apakah AFPI juga turut mengingatkan masyarakat agar bisa lebih responsible borrowing, agar tidak terjebak gaya hidup dan juga berutang digital yang tidak produktif? Iya. Di dalam edukasi kita selalu menyampaikan ya, pinjamlah sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Ya. Nah, kemarin itu ada beberapa kelompok masyarakat yang tidak bertanggung jawab, di mana mengajak untuk galbay, untuk gagal bayar, untuk nggak usah bayar. Nah, ini kita terus melakukan edukasi. Nah, kepada masyarakat, di mana kalau masyarakat gagal bayar, maka tentunya namanya terrekord buruk kan di SLIK. Nah, sehingga susah untuk mendapatkan kredit lagi gitu. Baik, terakhir Pak Engcik, apa fokus AFPI ke depan agar uang digital di Indonesia ini tidak hanya berputar-putar saja di aplikasi, tapi juga bisa benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan juga ekonomi nasional? Iya, kami berharap bahwa pendanaan ini terus bisa dipakai untuk hal-hal yang produktif, hal-hal yang produktif sehingga menjadi penggerak ekonomi negeri kita ini. Itu yang kita selalu fokus ke situ, sehingga kita kemarin juga ada diskusi dengan Menteri UMKM. Nah, nanti kita akan ada beberapa komunitas juga ya, dan nanti kita akan bekerja sama untuk bagaimana supaya masyarakat menggunakan pinjaman daring untuk hal-hal yang produktif. Ya, apakah ada program-program yang mungkin dalam waktu dekat, program-program kolaborasi dengan pemerintah? Dalam waktu dekat kita ada beberapa program dengan UMKM. Oke. Ada kelompok-kelompok UMKM itu di Surabaya dan di Jawa Timur ya. Nanti kita sedang godok untuk bekerja sama nanti dengan di beberapa daerah-daerah yang lain. Timeline-nya kira-kira kapan, Pak Engcik? Timeline-nya itu untuk kegiatan ini tahun ini ya, sampai Desember. Oke, berarti di akhir tahun ini ya. Oke. Betul. Baik Pak Engcik, terima kasih sudah bergabung bersama kami dalam segmen Money Matters, program Nusantara Economic Update. Sehat dan sukses selalu untuk Pak Engcik. Terima kasih banyak. Ya.
Iya pemirsa, informasi tadi juga sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita hari ini. Ekonomi bukan sekedar angka, tapi nafas kehidupan kita semua. Dari pasar tradisional hingga industri digital, dari rakyat kecil hingga kebijakan besar, semua saling terhubung. Saya Lenggracia, pamit undur diri, sampai jumpa.